Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kau segalanya bagi kami. Bagi Dialah segala pujian dan hormat. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita angkat pujian. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala hormat. Sembah syukur kami kepadamu Bapa, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Kau telah rela mati bagi kami. Darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, itu yang menyucikan kami Bapa. Haleluya. Mari bersama
baginya. Pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkat ku jadi anaknya. Dia angkat ku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Sembah hanya dia segalanya bagiku. Bagi dia segala pujian, segala syukur. Inilah penyembahan kami kepada selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari bersama-sama kita pujian ini. Angkat ku jadi anaknya. Damai di dalam hidupku. Bagi dia sembahku hanya segalanya bagiku. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, Elohim Yahweh yang kami sembah, di dalam nama Yesus HaMashiach kami bersyukur kami boleh tiba di rumahmu ini Bapak untuk merayakan Pesta. Seberapapun kami berada Bapak, kau lihat hati kami yang paling dalam, kerinduan kami untuk merayakannya Bapak. Karena kami ingin diberkati Bapak, kami ingin berubah Bapak, kami ingin diubahkan oleh Engkau Bapak, sehingga ketika kami nanti pulang dari tempat ini kami memperoleh harapan yang baru. Kami ingin melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kami Bapak. Kami ingin Bapak mendapatkan sesuatu yang baru daripada selepas dari ibadah ini. Ya, hati kami paling dalam Bapak, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapak, kami juga Bapak mendoakan sahabat-sahabat kami yang tidak dapat hadir pada saat ini untuk merayakannya Bapak. Kau juga memberkati mereka dimanapun mereka boleh berada. Berarti mereka tetap bersama kami di tempat ini. Bapak yang baik, kami juga memohon sahabat-sahabat kami yang tidak dapat hadir juga karena mereka mengalami setiap penyakit atau kelemahan Tuhan. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami yang sudah mengalami salib Tuhan, kali dalam tubuh mereka Bapak. Tangan yang berupa paku Bapak, jamah mereka sehingga mereka boleh pulih kembali seperti sedia kala. Kami serahkan Bapak ibadah ini dalam tangan Tuhan. Kami juga sampai ketika kami akan bersekutu dengan Engkau, kuasa-kuasa kegelapan tidak akan pernah tinggal, dia akan berusaha mengganggu kami, baik hati kami ataupun tempat ini. Oleh karena itu kami sepakat di dalam nama Yesus HaMashiach, matakan Tuhan, hancurkan kau sekarang. Masalah sejahat, kau tidak berhak atas hati dan pikiran kami dan juga tempat ini. Semuanya hanya Yesus HaMashiach. Terima kasih Bapak. Taruh dalam tangan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhir, hanya di dalam pertolongan Tuhan kami yang hidup. Yesus HaMashiach namanya kami sudah berdoa seraya bersyukur. Mari kita semua mengimaninya, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk dilakukan. Hari ini kita merayakan Pesta atau Paskah dengan tema memaafkan sebagaimana Yesus memaafkan. Kita bertenang sedikit. Kita akan masuk dalam pembacaan kitab suci untuk mengingat bagaimana kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan. Haleluya. Kita pujian karena salib-Mu. Hanya Kau
26 ayat 17 sampai 35. Firman Yahweh. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesua kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesua, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesua kepada mereka, mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesua duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggang ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang oleh anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesua kepadanya, engkau telah mengatakannya. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesua mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, ini tubuhku. Sesudah itu Ia mengambil cawan dan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang yang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Petrus akan menyangkal Yesua. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesua dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesua kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imannya karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala-gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesua berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid-murid lain pun berkata demikian juga. Demikian firman Tuhan.
Kita akan pujian oleh kuasa darah-Mu. Saat Aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Amin. Pujian, tunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Tuhan yang mulia. Amin. Kau layak aku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu. Amin. Pujian, tunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Tuhan yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, sama tebus dosa. Haleluya. Kekudusan-Mu kasih-Mu mengalir memulihkan hidup kami. Amin. Memulihkan hidupku, besar anugerah-Mu, mempertahankan hidupku, menjadi ciptaan yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, Kau layak Tuhan. Haleluya. Kau layak aku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu. Haleluya. Pujian, tunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Tuhan yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau menebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu kembali memulihkan hidupku. Amin. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, amin. Tebus dosa-Mu, haleluya. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Selanjutnya dari Matius 27 ayat 27 sampai 44 akan dibacakan oleh Immanuel Saban. Matius 27 ayat 27 sampai 44. Firman Tuhan di Matius 27 ayat 27 sampai 44. Yesua diolok-olok.
Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesua ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesua. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu padanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Yesua disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana memuji dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Elohim, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Dia Raja Israel. Baiklah, dia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Dia menaruh harapannya pada Elohim, baiklah Elohim menyelamatkan dia. Kalau Elohim berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Elohim." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Kita angkat pujian. Maukah kau jadi roti? Maukah kau jadi anggur? Maukah kau jadi saksi bagi kemuliaan Tuhan kami? Maukah kau jadi roti yang berpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh? Katakan, aku mau jadi roti yang terpecah. Aku mau jadi Matius 27 ayat 45 sampai 65 akan dibacakan oleh Ibu Sutia.
Yesua mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesua dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesua minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan. Baiklah, kita lihat. Apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesua berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dari banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesua, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesua menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak Elohim. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesua dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yesua. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Yebedeus. Yesua dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesua juga. Ia menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesua. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkannya sebuah batu besar ke pintu kubur itu. Pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang tinggal di situ duduk di depan kubur itu. Kubur Yesua dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencari dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikianlah pembacaan kitab suci yang telah kita dengar bersama. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Doa persembahan yang akan dibawakan oleh Bapak Johnson.
Mari kita berdoa. Bapa, kami siap memberi dengan rela hati kami. Bapa, kami yakin Engkau memenuhi segala keperluan kami seperti Engkau hadir pada saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Semangat dijalankan. Mari kita angkat pujian. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kalian sampai 100 kali lipat. Amin. Amin. Haleluya. Saatnya kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala, mari kita siapkan hati kita biar Roh Kudus mengalir dalam pribadi kita. Mari kita akan pujian. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Yang merindukan air, demikianlah jiwa kami Bapa. Haus akan
firman-Mu atau ada farmu yang akan menguatkan kami. Apabila tidak ada Bapaknya, Bapak izinkan untuk menyampaikannya, sehingga kemudian kami bersama-sama diberkati, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar. Berfirmanlah Bapa, karena kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Yesus Al-Masih kami sudah berdoa serta bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara kasih. Kita merayakan Pesak. Ada dua makna sebenarnya yang dimerayakan sekarang ya, diingat sekarang. Pertama, keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Yang kedua, yang sebut ketika Pasca berita kematian anak sulung. Terus yang dirayakan biasanya apa? Kematian, kebangkitan. Kita sekarang merayakan kematian atau apa? Kematian. Dia menjelang kematian. Oke, baik. Kita baca firman Tuhan dari kitab Efesus 4 ayat 32. Nanti Bapak Ibu, kalau tertulis nama A itu salah ketik ya, typo ya. Mohon dibaca Yahweh atau Elohim. Itu ya Bapak Ibu ya. Sepakat ya? Ya. Baik. Tolong. Ini mainnya kedengar, bisa ya? Masuk ya? Masuk ya? Oke. Baik, untuk menghormati firman Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Satu ayat kita baca secara bersama-sama yang terambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. 1, 2, 3, ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Elohim di dalam kemasihan telah mengampuni. Nah, ini sebenarnya bicara tentang apa? Ini bicara tentang mengampuni. Tema kita pada sore hari ini adalah mengampuni sebagaimana Yesus mengampuni. Ada 3 hal dari nats ini sebenarnya kita pelajari. Itu tadi apa yang disebut mengampuni karena diampuni. Kita semua ada di tempat ini karena kita telah diampuni. Kalau tidak, kita mati semua. Benar nggak Ibu? Benar ya? Nah, tadi saya katakan orang merayakan Paskah itu setelah Yesus disalibkan. Tetapi kita sekarang merayakannya sebelum kan ya? Sebelum. Nah, sebelum disalibkan, apa yang dilakukan Yesus? Paskah kan? Tetapi yang dilakukan itu adalah banyak mengampuni, banyak mengampuni. Apalagi Bapak Ibu? Kan? Mengadakan tadi ada kok ujian kita apa mujizatnya? Apa mujizat ya? Selama Yesus melayani di dunia ini sebelum akhirnya kemudian mati, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Mujizat apa? Banyak. Air menjadi anggur dalam tenda di Kapernaum ya. Lazarus bangkit. Tetapi sebenarnya itu belum, apa kata Yesus? Ini belum waktu, belum waktunya. Kenapa dikatakan seperti itu? Kenapa dikatakan? Karena dia hanya untuk menghargai ibunya. Berarti secara manusia dia menghargai kan, harusnya kan enggak tuh. Betul nggak Bapak Ibu? Gak usah dengar harusnya kan? Itu kan kok. Tetapi kenapa Yesus kemudian patuh kepada ibunya? Dan Paulus mengatakan begini, itu kan sesuai dengan apa yang tertulis dalam hukum kelima, menghormati ayah dan ibu. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi benar nggak seperti itu? Sejatinya benar nggak seperti itu?
karena dia tidak ingin mempermalukan ibunya. Yang pesta itu siapa sebenarnya? Yang pesta itu siapa? Kan keluarganya juga kan? Berarti secara manusia Yesus itu menghargai. Seharusnya kan tidak. Selain itu apa yang dilakukan? Mengadakan mujizat yang lain. Orang sakit sembuh, Buta lumpuh melihat. bisa berjalan, ya. Buta melihat, Mati bangkit, Pak. mati bangkit. Ada yang bahkan sampai sudah berbusuk ya. Ada kan siapa? Lazarus. Lazarus. Nah ini yang menarik nih. Kenapa Yesus menangis? Ada loh sementara ajaran-ajaran orang mengatakan kalau laki-laki itu nggak boleh menangis, nggak boleh merasa sedih. Ada kan yang mengatakan seperti itu kan? Harus kuat katanya. Permisi tanya, itu benar nggak Bapak Ibu? Enggak kan? Enggak kan ya? Buktinya Yesus masuk dulu kan? Hanya nggak ditulis nangis, ya kan? Pernah dengar Bapak Ibu kalau laki-laki nggak boleh nangis? Pas sejak kita pernah dengar? Lakinya boleh. Nggak boleh nangis. Itu apa air mata dikasih Tuhan kalau memang nggak boleh nangis? Oh, untuk basahin matanya supaya jangan biar jangan kering terus nggak bisa melihat. Bukan begitu. Itu juga mengekspresikan bahwa kita ada rasa sedih sebagai manusia. Yesus sebagai manusia menangis juga kan? Ya. Ada rasa takut juga kan? Ada. Kita bergeser lagi. Mengampuni apa? Bukankah Yesus difitnah? Ya. Fitnah. Apa kira-kira fitnah yang paling kejam ya buat Yesus? Ada yang mengatakan begini, dia kan anak tukang kayu, tiap hari kita sama dengan dia. Kalau dia tiba-tiba ngomong seperti ini, seperti itu fitnah bukan? Fitnah juga kan? Yang lain apa fitnahnya? Kalian ingat Bapak Ibu? Ada yang ingat? Selain disebut anak tukang kayu, apa lagi? Hiburan yang bisa. Fitnah. Dia dikatakan bergaul dengan sembarangan orang. Kenapa dia bergaul dengan tukang pemungut cukai dan lain sebagainya? Itu kan fitnah. Orang bergaul kok masalahnya, tetapi jangan hidup sesuai seperti sama dengan orang yang dia kenal. Dia bisa membatasi diri, itu kan fitnah juga. Tetapi dia mengampuni kan? Kenapa mengampuni? Karena memang tujuannya untuk semua orang selamat. Baik yang sudah berdosa atau katakanlah yang kehidupannya selalu tiap hari pasti bersentuhan dengan dosa. Siapa? Yaitu tadi pemungut cukai. Pemungut cukai itu kan bisa menambahi kan? Bisa menambahi nggak? Saya nggak bilang orang pajak boleh nggak ya? Cukai. Karena ya itu tertulis. Seperti itu tertulis. Jadi Yesus mengampuni karena memang itulah misinya. Yang pertama, tuh mengampuni karena itulah misinya. Datang ke dunia supaya kita kemudian juga mengampuni orang lain. Itu menjadi teladan buat kita. Sikat aja, itu yang pertama. Yang kedua, membuang akar pahit. Kepahitan kadang-kadang selalu kita pelihara dalam hidup kita. Apa contohnya Pak yang kita tidak mau melepaskan kepahitan? Kita selalu berhutang di situ, dendam, ingat terus, gitu. Satu kesalahan diingat terus, ya kan? Bapak Ibu pernah lihat ada sinetron atau di YouTube gitu, YouTuber bercerita tentang seorang laki-laki dan seorang perempuan yang suami istri ya. Nah, ketika ada lewat itu perempuan lain kejatuhan tas, kemudian suaminya mengambil tas itu. Apa yang terjadi? Istrinya juga membuang tasnya kan? Diambil lagi kan? Diambil oleh pasangannya atau suaminya serah. Tetapi tas dari perempuan tadi yang bukan siapa-siapa dibuang lagi. Itu
namanya selalu mengingat kesalahan. Gak boleh salah. Itu akar pahit bukan Bapak Ibu? Iya. Bisa. Akar pahit. Itu tingkat ringan. Kalau akar pahit yang tingkat tinggi, Bapak Ibu seperti apa? Kalau misalnya nih di antara keluarga berantem, apa yang keluar kata-katanya? Sampai mati juga saya tidak akan pernah ketemu dengan kamu. Ini saudaranya. Sampai bertemu di tanah merah. Tanah merah ada di Tanjung Priok, ada juga di Grogol, ada di mana-mana. Di mana tanah merahnya? Maksudnya apa? Tidak mengampuni, menyimpan akar pahit. Karena apa? Karena hatinya sudah keras. Buat dia itu tetap memelihara dendam, tetap memelihara kepahitan itu adalah menyenangkan. Ini adalah pekerjaan si iblis. Jangan. Memelihara yang namanya kepahitan itu yang berbahaya buat hidup kita. Hidup kita tidak akan pernah bahagia kalau selalu memelihara, mengingat-ingat ya, kesalahan orang lain, kesalahan keluarga, kesalahan siapa lagi? Misalnya kesalahan guru kita. Akar pahit itu yang kemudian membuat kita terhambat untuk menerima Berkat. Penghalang utama dari berkat adalah sebenarnya akar pahit yang kita pelihara terus. Kita seperti, mohon maaf nih, menjadi seperti orang bodoh. Ya, contohnya begini, sederhana nih, ada cerita. Seseorang mau berangkat ke kota, dia harus naik kendaraan umum. Dia membawa barangnya. Naik ke angkutan itu, dia tidak menurunkan barang, tetap barangnya dipegang di pundak terus. Seperti itulah orang yang melihara, menjaga tidak melepaskan bebannya terus dibawa. Padahal dia bayar ongkos kan untuk itu kan. Kenapa barangnya tidak diletakkan di dasar atau di lantai dari angkot itu sendiri atau angkutan itu? Kenapa? Jadi kepahitan itu dipelihara oleh orang yang bersangkutan karena dia merasa nyaman dengan itu. Ada juga di sana takut kehilangan, bukan? Ada takut barangnya hilang. Memelihara memelihara akar pahit juga sama dengan takut kehilangan. Padahal sebenarnya kalau kita lepaskan itu, kita bebannya ringan tidak? Malah bebas kan harusnya kita. Jadi sama tidak dengan kebodohan kalau kita memelihara akar pahit dalam hidup kita? Sama tidak? Sama. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir nih, singkat aja. Ramah dan berbelas kasih. Tadi ada yang sikap ramah dan penuh belas kasih adalah tanda nyata bahwa kita adalah anak Tuhan yang hidup dalam perannya. Seperti apa sih wujud sikap ramah itu? Contohnya, sederhana nih, kalau kita datang ke gereja, kita salaman, termasuk menyapa, apa kabarnya, bagaimana, itu ramah bukan? Ya, bisa. Jangankan di rumah Tuhan, di luar juga kita harusnya bersikap ramah. Dengan kita bersikap ramah, tidak dibuat-buat tentunya ya, Bapak Ibu ya, yang keluar dari hati kita, itu sudah menunjukkan bahwa kita sebenarnya anak Elohim. Terus dikatakan berbelas kasih. Apa? Berbelas kasih itu seperti apa? Kita siap sedia ketika orang lain butuh, sepanjang kita bisa membantu. Apa yang bisa kita berikan? Apakah sebatas hanya materi atau natural yang kita berikan kepada orang lain? Saya pernah mengatakan di dari mimbar ini, kita bisa dengan memberikan tenaga. Apalagi kita bisa dengan memberikan apa? Dukungan, doa, berdoa untuk kita di tempat ini, untuk sahabat-sahabat kita yang mengalami masalah atau berbeban.
Itulah yang diteladankan oleh Yesus selama hidupnya dalam pelayanan sebelum kemudian mati di kayu salib. Tadi dikatakan ada pesan. Pesannya apa? Siapa yang ingat tadi? Yang dibaca oleh Bapak Tony. Apa pesan guru? Pesan Yesus sebelum mengadakan perjamuan kudus. Apa pesannya Bapak Ibu? Apa pesannya? Menyuruh muridnya, siapa yang ditemukan di mana? Supaya menyediakan apa? Tempat untuk perjamuan kudus. Itu menunjukkan kerelaan. Mau tidak yang punya rumah? Mau. Sebenarnya Tuhan tahu nggak? Yesus tahu nggak kalau orang ini mau? Tahu, karena dia Tuhan. Tetapi dia menguji. Yesus ingin menguji orang yang punya rumah untuk disediakan tempat dalam perjamuan kudus itu sendiri. Itu juga menunjukkan belas kasih. Dari siapa? Dari pemilik rumah. Ada nggak kira-kira tiba-tiba ada orang kita nggak ketahui siapa, terus dia minta makan di rumah kita, mau nggak kita? Bapak Ibu mau nggak? Kira-kira pasti berpikir dulu kan? Berpikir dulu. Kemudian baru mau menerima. Tetapi orang ini, guru mengatakan sediakan tempat untuk perjamuan. Orang itu mau nggak? Memang nggak ditulis di lengkapnya ya, tetapi mau tidak? Mau. Itulah belas kasih. Tuhan tahu nggak? Yesus tahu tidak kalau orang ini pasti mau? Tahu. Itu yang membuat kita. Pesan guru apa pesannya? Orang yang kamu temui katakan bahwa kita akan mengadakan perjamuan di sana. Ini orang banyak loh. Berapa muridnya? Ya, 12. Banyak kan? Berarti rumahnya termasuk besar juga, ya, gede ya, rumahnya ya. Tapi apa yang mau dilihat? Kerelaan hatinya, kerelaan hati dari yang punya rumah untuk menyediakan tempat. Itu juga diteladankan buat kita. Rela tidak kita melayani, rela tidak kita berbuat itu tadi, berbelas kasih. Nah saat ini kita ditantang untuk itu Bapak Ibu. Tapi kita mau? Bapak Ibu mau? Mau? Berbelas kasih? Siap. Oke. Kesimpulan, langsung aja kesimpulan. Yang pertama, kita dapat mengampuni selama karena kita sendiri lebih dahulu menerima pengampunan yang luar biasa dari Bapa melalui pengorbanan siapa? Yesus. Pengampunan itu adalah respon syukur kita atas kasih dan karunia-Nya. Yang kedua, membuang akar pahit. Setiap akar kepahitan atau juga termasuk dendam dan luka lama harus kita serahkan kepada Tuhan agar kasih-Nya dapat mengalir bebas tanpa hambatan melalui hidup kita, keluarga kita dan pelayanan kita. Jadi termasuk dendam ya, ada dendam yang disebut berkarat, ada juga yang tidak kalau yang berkarat seperti apa dendam? Seperti besi, Pak. Nah itu dia tadi, sampai bertemu di tanah. Ada dendam tapi kemudian hilang. Jadi dia mau berubah. Inilah yang diharapkan oleh Yesus dengan kematiannya di kayu salib. Yang ketiga terakhir, hidup ramah dan berbelas kasih. Keramahan dan belas kasih adalah ciri khas anak-anak Tuhan yang membolehkan kita membedakan kita dari dunia. Karakter ilahi yang Tuhan tanamkan dalam hati kita melalui Roh Kudus. Jadi karakter kita diubah. Ada yang mengatakan begini Bapak Ibu, para ahli,
karakter tidak bisa dirubah. Permisi tanya, bisa nggak dirubah karakter? Bisa. Tapi bisa. Kalau Tuhan campur tangan, bisa. Yang penting kita, hati kita mau, yang kita mau dirubahkan. Maka ada mengatakan, jangan mengeraskan Hati. sederhana. Mau dan taat. Jangan mengeraskan hati. Terakhir, Bang Zaki, kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya, quotes-nya ya. Bisa dilihat, bisa dilihat di layar, bisa ya? Kita baca ya, 1, 2, 3 ya. Terus Berbuat baik satu sama lain selama Tuhan beri kesempatan untuk melakukannya sebagai bukti kita meneladani Yesus dengan kasih-Nya yang Tiada tara. ya, ya. Kasih-Nya tiada tara. Kita datang ke sini karena kita sudah menerima kasih yang tiada tara. Kalau disebut tiada tara, bandingannya kan? Tidak ada bandingan. Tidak ada bandingan. Namanya juga tiada tara. Tidak ada bandingan. Ibarat kita rayakan. Baik, sudah siap. Sudah. Ya. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk memberikan lewat nas yang sudah kami baca dari kasar dari khotbah yang sudah kami dengar bersama. Kami percaya apa yang kami dengar itu menjadi teladan buat kami supaya kami kemudian melakukannya dalam kehidupan kami. Karena kau telah rela berkorban, bahkan memberikan nyawa untuk kami. Ajar kami supaya kami juga mau mengampuni saudara kami, mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Ajar juga kami supaya melepas akar hati yang membelenggukan hidup. Ajar juga kami supaya mau berbelas kasih ramah satu dengan yang lain. Karena itulah yang kau harapkan dari kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk firman yang indah. Bila kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Yesus Masih. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Kita akan mempersiapkan cuci kaki, baskomnya sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin katanya lagi jatuh. Ya, nggak kedengeran. Basuh kaki ini wajib atau tidak? Wajib. Nah, itu tertulis di dalam Yohanes 13 mulai ayat berapa ya? Yohanes 13 saya bacakan kita mulai ayat 4 aja. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan rupanya. Dia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya dan kemudian ia menuangkan air ke dalam dalam sebuah basuh dan mulai dia membasuh kaki murid-muridnya lalu menyikatnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, ada apa ku berbuat? Engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Simon Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Terus Yesus katakan apa? Jawab Yesus, jika aku tidak membasuh kaki engkau, jika aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kemudian kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kaki itu saja, tetapi juga tangan dan kepala. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mati, dia telah membasuh diri lagi
Setelah membasuh kakinya, karena sudah dibersihkan seluruhnya, juga kamu sudah bersih. Hanya tidak semua. Sebab itu harus siapa yang akan serahkan aku karena dia berkata tidak semua kamu benar. Jadi membasuh kaki itu salah satu contoh teladan. Ayat 15 dikatakan apa? Saya baca supaya ayat 15 saja. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti telah kuperbuat kepadamu. Demikian. Jadi Tuhan itu bikin salah satu contoh atau teladan untuk kita saling masuk. Karena dia kata Simon Petrus, dia bilang sekali-kali kamu tidak masuk lagi. Kalau kamu tidak mau, kamu tidak mendapat bagian dalam aku. Jadi orang yang membasuh kaki itu berarti mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Jadi begitu. Hanya sekedar itu untuk yang baru. Karena membasuh kaki ini tidak semua orang mengerti bahwa itu tidak semua, padahal di situ dikatakan wajib kamu saling membasuh kaki. Wajib. Ya, demikian penjelasan singkat. Mari kita lanjutkan dengan silakan Bapak Kepala. kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman.
Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus Almasih. Masing-masing Bapak Ibu Saudara mengucap syukur di dalam hatinya. Naikkan pujian satu dalam roh. Bapak anak yang penting kita dalam Tuhan. Tuhan, pada hari ini Tuhan, dari Paskah, di mana Tuhan Kau perintahkan kami Bapa untuk melakukannya Bapa dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Kau begitu baik Tuhan, Kau mengajarkan teladan kepada kami Bapa. Engkau adalah Tuhan yang telah menjadi Yesus Manusia, Kau telah mati bagi kami ini. Tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan
darah Tuhan. Darah itu yang melepaskan kami dari kutuk dosa. Darah Tuhan yang melepaskan kami dari ikatan dengan dosa. Pada darah Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Darah Tuhan menangani segala kelemahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati Tuhan kepada kita. Ya Allah, Rohmu yang berkehidupan berdiam di dalam kami. Rohmu yang Tuhan tinggal di dalam kami. Rohmu yang memberikan iman. Rohmu yang memberikan pengertian. Rohmu yang memberikan nasihat. Bahkan Rohmu Tuhan yang mengalami kesukaan Tuhan. Dan Rohmu Tuhan ada pada kami yang memberikan kepada kami. Roh kami berangkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita menerima berkat. Diberkatilah kau di kota dan berkatilah kau di ladang. Berkatilah kandungan masih bumi dan hasil ternakmu. Dan kandungan lembu sapimu dan anak kambing dombamu. Berkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Berkatilah kau pada waktu kau masuk dan diberkatilah kau pada waktu kau keluar. Adonai Yahweh memberkati kau dan melindungi kau. Adonai Yahweh menyinari kau dengan wajahnya dan beri kau kasih karunia. Adonai Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Anugerah yang besar dari Bapa yang kasih karunia yang sangat sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok kekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan yang permai menjemput kita para salib. Demi nama Yesus Kristus, mari kita semua yang mengimaninya katakan bersama-sama. Amin.